sehat selalu ya. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang di samping saya, kenalkan siapa? Sudah ada Ibu Ani, guru BK di SMP Negeri 1 Wanarja. Ibu mau perkenalan dulu? Oh, sudah saya kenalkan ya Bu ya. Dan tentunya pasti anak-anak semua, teman-teman semua yang ada di rumah pasti sudah kenal betul dengan guru kita yang satu ini. Nah, kali ini di sesi ini, di acara ini, di sini tidak hanya kedatangan Bu Ani, tapi ada salah dua alumni dari SMP Negeri 1 Wanarja yang akan hadir di sini, yaitu siswa-siswi berprestasi yang sekarang sedang menempuh pendidikan di SMK Jawa Tengah, yaitu ada Ananda, Erlin, dan Yogi. Mari kita izinkan mereka masuk. Permisi, izin masuk. Permisi, izin masuk. Ya. Permisi, izin duduk. Ya. Erlin dan Yogi. Wah, dulu alumni SMP 1 Wanarja ya. Siap benar. Dulu muridnya Ibu. Iya. Wah, salah dua berarti ya, Bu? Salah dua. Salah dua murid yang berprestasi dan membanggakan untuk sekolah ya, Bu. Nah, sebelum lebih jauh, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Erlin dan Yogi terkait dengan sekolah mereka saat ini. Gitu. Sebelumnya, kita perkenalan dulu dong. Ya, dikenalkan dulu dari Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erlin Setiani dari kelas 11 TBO dari kampus Pati. Kampus Sekian. Pati. Oh ya. TBO itu apa, Erlin? TBO itu Teknik Bodi Otomotif. Teknik Bodi Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Triwidodo dari kelas 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik, berasal dari kampus Semarang. Terima kasih, sekian. Oh, kampus Semarang. Berarti kampusnya beda. Yang satu Iya. di Pati, yang satu di Semarang. Dulu kelas apa nih? Kelas 9-nya di SMP 1. Siap izin menjawab, saya dari kelas 9F. 9F. Kalau Yogi? Siap izin menjawab, saya dari kelas 9C. 9C. Kira-kira masih inget nggak nih wali kelasnya siapa dulu? Siap masih. Masih siapa? Siap Pak Joko Suprianto. Pak Joko Supri. Satu lagi Yogi? Siap izin menjawab, wali kelas saya dulu Pak Mugiono. Pak Mugiono. Wah, kita ingin tahu loh, ada yang namanya SMK Jawa Tengah. Mungkin teman-teman di rumah sekalian belum tahu betul ya, apa sih itu SMK Jawa Tengah? Apakah ada? Mungkin mereka hanya tahu, saya taunya SMA negeri, ya kan, SMK negeri gitu. Kok ini ada SMK Jawa Tengah? Itu seperti apa sih sekolahnya gitu? Bagaimana sih Bu prosesnya anak-anak ini bisa masuk ke SMK Jawa Tengah? Dan Ibu kok bisa tahu ada SMK Jawa Tengah itu bagaimana? Iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu Alfi, jadi ini adalah angkatan Di kampus saya angkatan 6. ke-6. Berarti mereka itu kalau di SMP 1 Wanarja kan kita sudah beberapa angkatan yang masuk ke sana. Ya. Nah, mereka adalah angkatan keempat, yaitu ada 3 ya, angkatan keempat. SMK Jawa Tengah itu mempunyai 3 kampus besar, yaitu di Semarang, kampus pusatnya, kemudian di Pati, dan di Purbalingga. Jadi SMK Negeri Jawa Tengah itu adalah SMK milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memperuntukkan anak-anak dari Jawa Tengah, khususnya Jawa yang Tengah ya, nggih, Bu, ya? khusus Jawa Tengah, khususnya yang tidak mampu. Oh, Nggih, berarti tidak mampu tapi dikhususkan berprestasi. untuk yang tidak mampu Nggih. namun berprestasi. Namun berprestasi, terutama prestasinya di bidang akademik. Akademiknya. Sebenarnya bukan hanya saya saja yang berperan. Oh. Hampir semua Bapak Ibu guru itu berperan pada mereka semuanya dari beberapa angkatan itu hampir berperan. Jadi tidak hanya saya saja, cuma memang dari SMK Jawa Tengah itu diserahkan ke BK gitu nggih. Kalau dari segi seleksi mungkin kami dari BK. Iya. Saya juga bekerja sama dengan para wali kelas karena wali kelas lah yang mengetahui Lebih mengetahui kondisi anak-anak anak, nggih. gitu. Kemudian pada saat pemberangkatan mereka itu beberapa Bapak Ibu guru itu berperan, bukan hanya kami dari pihak BK, tapi semua Bapak Ibu guru itu berperan. Iya, berperan. Perannya itu juga tidak hanya peran
ketika saat itu Ya, Bu. ya. Tapi proses selama mereka Ya. kelas 7, 8, Ye. 9 Ye. karena dipantau ya Bu Yes, ya. satu itu. Yang kedua memang memfasilitasi, betul-betul memfasilitasi. Karena kami pikir eman-eman ya, sebuah sekolah besar memperuntukkan kepada anak-anak yang tidak mampu dengan biaya gratis, tis tanpa Pungutan apapun. pungutan apapun. Itu seperti itu Mbak, untuk yang pertanyaan yang pertama tadi. Selanjutnya nih Bu, Iya. kenapa bisa mereka? Jadi kami menjaringnya itu pertama kali adalah siapa yang punya KIP, KIP Kartu Indonesia Pintar, Oh iya. PKH, PKH. KKS. Kemudian kita tanya anak itu berminat atau tidak. Sebelum kalian ditawari, kalian masuk ke SMK Jateng, sebelum kalian mau, itu kalian udah tahu informasi SMK Jateng sebelumnya? Siap sudah. Sudah? Kompak sekali Ibu. Iya. Oh sudah tahu. Iya. Erlin taunya dari mana? Siap izin menjawab. Iya. Saya sendiri tahu dari kakak-kakak alumni dari SMP Negeri 1 Wanarja yang bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah. Kalau Yogi? Saya izin menjawab. Saya tahu dari sosialisasi dari kakak kelas juga sama waktu kelas 8. Makasih. Berarti ada kakak kelas yang Ya. melakukan sosialisasi Ya. ya Bu ya. Saya bilang kalau misalnya ada waktu silahkan sosialisasi ke sekolah kamu, ke SMP 1 Wanarja gitu ya. Tapi sebelum itu memang saya pada saat mereka kelas 7 itu saya sudah sebetulnya secara singkat itu menjelaskan pada mereka apa itu SMK Negeri Jawa Tengah. Yang saya iming-imingi adalah ini gratis loh, semuanya gratis loh gitu kan ya. Tapi ada tanda kutipnya gratis itu, kamu harus pinter, nilai kamu harus bagus, terus yang jelas kamu dari keluarga tidak mampu karena SMK Negeri Jawa Tengah memang untuk anak tidak mampu. Ya. Kalau mereka benar-benar berminat, berarti kan mereka akan mempertahankan nilai. Iya betul. Iya kan? Iya, karena harus Karena bertahan pertama ya. kali setelah punya KIP kan nilai. Karena di SMK Jawa Tengah itu salah satu syaratnya itu adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Karena saya di kelas 7, harapan saya bagi yang berminat mungkin kayak Erlin, kayak Yogi karena itu mereka mungkin sudah mempersiapkan waktu dari kelas 7. Nah, begitu mereka dapat sosialisasi memang saya sengaja kakak kelas mereka yang sosialisasi dengan pakaian kayak gini, saya yakin kok di dalam benak mereka itu pasti wow gitu kan ya, atau artinya aduh saya juga Saya jadi pengen merinding nih ya, gitu. kan dengan gagahnya dengan sebagainya ya. Dan saya yakin kok pasti mereka pertama kali yang tertarik karena pakaian dan gagahnya, ya kan? Beda ya Bu. Iya kan? Itu seperti itu. Ternyata dari semua yang punya KIP sama KIK Tidak semuanya berminat. tidak semuanya berminat Iya, kayak betul. gitu. Bahkan ada yang tidak punya KIP, tidak punya PHK sangat berminat. Tidak masalah. Ada surat keterangan tidak mampu kayak gitu kan ya. Terus saya bekerja sama dengan wali kelas. Kita pinjam rapotnya. Oh, ternyata dari sekian yang berminat yang nilainya memenuhi seleksi administrasi. Tapi yang jelas yang paling utama itu kondisi keluarga, Mbak. Ya. Jadi kondisi keluarga Ekonominya. yang satu ekonominya, keadaan rumahnya. Lihat foto rumahmu kayak apa, Bener layak enggak? apa enggak gitu kan Itu ya. benar rumahmu? Ya, terus rekening listrikmu gimana, berapa? Airnya? Ya, gaji bapak ibumu berapa? Oh, iya, sampai penghasilan Iya. gitu ya. Pekerjaannya juga. Ya, kemudian rumahmu kayak apa? Berarti itu kalau bicara tentang itu berarti harus ada bukti ya. Ada Foto. ya betul Mbak Fian, Ibu Fian betul. Jadi kita ada foto, jadi foto rumah itu lengkap, tampak depan, tampak belakang, samping Sampai kanan, samping kiri, dalam-dalamnya. ya. Terus kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, kamar mandi ya. Karena ini masa pandemi kemarin itu semuanya terupload lewat PDF, diuploadkan tuh ada 23 berkas. Itu per 20. anaknya dong. Per anak 23. Berkasnya itu banyak dan harus benar sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya. Fakta real. Real, betul Mbak. Menurut saya loh ya, Iya. kalau tidak ada Bapak Ibu Guru agak susah. Sangat membantu dalam bidang TI-nya loh ya. Kalau membantu yang pertama memang mereka ada pendalaman materi. Kemudian mengerjakan ya kita lepas sudah, kita tidak. Artinya kita hanya memfasilitasi saja. Sedangkan mengerjakan dan sebagainya itu siswa Mereka. sendiri. Kan di sini yang keterima bertiga nih. Ya. Sebelumnya ada berapa orang tadi Bu? 5. 5 orang. Mereka gagal di mana? Tahap mana? Siap izin menjawab. Ya. Itu yang untuk yang pertama itu gagal di seleksi tertulis. Oh, Seleksi tes tertulisnya. ya. Kedua berarti, seleksi Tahap kedua. keduanya. Tahap 2. Dan Itu untuk- dua-duanya. Lu enggak, Oh, enggak. satu. Itu yang pertama. Terus
Yang kedua itu dari seleksi tahap 3, Tahap 3 itu? wawancara. Oh, ada wawancara juga. Ya, wawancara Aduh. psikotes dan kebugaran. Wawancara psikotes dan kebugaran. 1, itu masuk tahap 3 itu. Siap, iya. Setelah lolos tahap ketiga Mm-mm. dari SMK Jawa Tengah, Mm-mm. survei ke rumah Langsung ke mereka rumahnya? dan tidak diberitahu Mbak. Mereka disurvei rumahnya Tanpa karena dikasih sebelum tahu. masa pandemi nggih. Oh, nggih, Nah, nggih. tanpa diberitahu, biasanya sudah tanya ke Pak RT dulu ya. Iya, iya. Oh. Ke Pak RT dulu, RT-nya ini biasanya mereka tuh tanya Pak RT keadaan rumahnya bagaimana dan sebagainya. Nah, baru disurvei mereka. Baru datang. Nah, kalau masa pandemi yang tahun kemarin 2020, surveinya apa ya? Ada Zoom survei? virtual atau apa ya? Pakai video call atau apa itu? Oh iya. Jadi dari biasanya SMK Zoom. menelpon ke Rangga sama Bayu terus diperlihatkan Kondisi kondisi rumahnya. rumahnya, wawancara sama orang orang tuanya, penghasilan, jumlah anggota keluarga.